Nomor 1. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang PISA dan TIMSS dalam mengukur prestasi siswa internasional. PISA adalah singkatan dari Program for International Student Assessment yang dijalankan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. TIMSS adalah singkatan Trend Studi Matematika dan Sains Internasional. PISA menilai kemampuan siswa pada bidang matematika, sains, dan membaca, serta kemahiran inovasi siswa. Sedangkan TIMSS menilai kemampuan siswa pada bidang matematika dan sains pada tingkat kelas 4 SD dan kelas 8 SMP. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam menilai kemampuan kognitif siswa, namun PISA lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam situasi yang tidak biasa di dalam maupun di luar sekolah. Nomor 2. Bagaimana prosedur atau mekanisme PISA dan TIMSS? PISA didorong oleh OECD yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Tes ini bersifat diagnostik yang salah satu manfaatnya untuk perbaikan sistem pendidikan di negara anggota OECD. Yang dinilai adalah siswa-siswa berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak. PISA memonitor dan membandingkan hasil pendidikan dalam soal literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains. TIMSS mengadakan 4 tahun sekali dan tesnya ditujukan kepada siswa kelas 4 SD dan kelas 8 SMP. Kerangka penilaiannya terbagi atas 2 dimensi, yaitu dimensi konten dan dimensi kognitif, dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku di negara bersangkutan. Dimensi konten terdiri dari 1 bilangan, 2 geometri atau pengukuran, 3 penyajian data. Sementara dimensi kognitif terdiri dari 1 pengetahuan, 2 penerapan, 3 penalaran. Hasil studi TIMSS bertujuan untuk mengetahui perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan alam siswa berusia 13 tahun yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Nomor 3. Bagaimana hasil PISA dan TIMSS di Indonesia selama 18 tahun terakhir? Pada grafik pertama, kemampuan membaca, berhitung, dan sains di bawah rata-rata. Grafik tersebut menunjukkan bahwa skor PISA Indonesia lebih rendah sekitar 100 poin dari rata-rata negara OECD untuk membaca, berhitung, dan sains. Dalam sistem PISA, nilai 40 setara dengan 1 tahun pembelajaran. Skor anak-anak kita yang 100 poin di bawah rata-rata mengindikasikan bahwa kemampuan literasi, berhitung, dan sains mereka tertinggal 2,5 tahun dibandingkan anak-anak 15 tahun di negara-negara OECD. Hasil ini di bawah rata-rata dikonfirmasikan dengan rendahnya jumlah peserta Indonesia yang mendapat skor tertinggi di setidaknya 1 mata pelajaran, serta banyaknya peserta Indonesia yang mendapat skor terendah di literasi maupun berhitung. Grafik kedua, kemampuan membaca, berhitung, dan sains stagnan sejak tahun 2000. Dari grafik tersebut terlihat bahwa skor PISA Indonesia fluktuatif sejak keikutsertaan pertama di tahun 2000. Tapi secara garis besar tidak ada peningkatan antara tahun 2000 dan 2018. Hasil ini tentunya tidak mengembirakan. Namun ada catatan bahwa di tahun 2000 hanya 46% anak usia 15 tahun Indonesia yang diikutsertakan dalam tes PISA. Di tahun 2018, presentasenya bertambah menjadi 85%. Biasanya, ketika jumlah peserta tes sedikit, ada kecenderungan untuk hanya mengikutkan siswa-siswi unggul agar nilai terdongkrak naik.
fakta bahwa jumlah peserta meningkat hampir 2 kali lipat antara siswa-siswi non-unggulan juga diikut sertakan, yang secara otomatis akan menurunkan skor. Dari hipotesa OECD, bila peserta tes PISA Indonesia di tahun 2018 sama jumlahnya dengan tahun 2000, ada peningkatan skor sebanyak 11 poin setiap 3 tahun sejak 2003 di antara siswa-siswi berperingkat 25% teratas yang mengikuti tes PISA. Pada grafik ketiga, tidak ada beda signifikan antara skor perempuan dan laki-laki. Data PISA menunjukkan konsisten bahwa secara umum perempuan memiliki skor lebih tinggi dibanding akademik di semua negara. Grafik 3 menunjukkan bahwa beda skor perempuan laki-laki di Indonesia tidak menunjukkan perbedaan signifikan kecuali dalam kemampuan membaca, di mana ada skor 25 berarti siswa perempuan lebih maju 1 semester dibandingkan laki-laki. Literasi anak-anak kurang mampu tertinggal 1 tahun. Grafik 3 di atas juga menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa-siswi di kelompok sosial ekonomi yang baik mencetak skor 52 poin lebih tinggi dari siswa-siswi di kelompok sosial ekonomi lemah, setara dengan 1 tahun pembelajaran. Namun 14% murid dari golongan sosial ekonomi lemah berhasil mencapai skor tertinggi untuk kategori membaca di Indonesia. Ini lebih tinggi dari rata-rata OECD yang mengidentifikasi bahwa latar belakang ekonomi bukan satu-satunya penentu kemampuan literasi yang baik. Nomor 4. Bagaimana perbandingan hasil PISA dan TIMSS di Indonesia dengan negara lainnya di dunia? PISA. Pada tahun 2018, siswa Indonesia mendapat nilai rata-rata 379 dalam membaca. Pada PISA 2018, siswa Indonesia mendapat nilai rata-rata 396 pada mata pembelajaran IPA, lebih tertinggi dibandingkan hasil PISA pertama pada tahun 2000. Dibandingkan negara ASEAN lainnya, kinerja Indonesia pada PISA lebih rendah dibandingkan Thailand. Pada PISA 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-74 dari 79 negara peserta membaca. TIMSS. Pada TIMSS 2003, Indonesia menduduki peringkat ke-35 dari 46 negara peserta matematika dengan skor rata-rata 411. Pada TIMSS 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-44 dari 49 negara peserta. Pada TIMSS 2007, Indonesia menduduki peringkat ke-36 dari 49 negara peserta matematika dengan skor rata-rata 397. Pada TIMSS 2011, Indonesia menduduki peringkat ke-38 dari 42 negara peserta matematika dengan skor rata-rata 386. Nomor 5. Menurut Anda, mengapa hasilnya PISA dan TIMSS seperti pada nomor 3 dan 4? Rendahnya hasil PISA dan TIMSS di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kualitas pendidikan, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi prestasi siswa, seperti tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan pendidikan, dan kurangnya akses ke sumber daya pendidikan yang memadai.